Salam Guru Penggerak. Saya Siti Sahra, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Cipuli 01 Pagi, Jakarta Selatan. Kali ini melaksanakan tugas demokrasi konstitusional modul 3.1 pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan. Dan hari ini saya ditemani oleh Bapak Pak Mangsudi dari SDN Grogol Selatan Sanol 1. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Nah, hari ini saya ingin dari Bapak tentang tugas saya di PDB tentang pengambilan keputusan untuk nilai-nilai kebajikan. Boleh Pak? Boleh, silakan. Selama ini mengenai pengalaman Bapak dalam hadapi dilema etika di sekolah, yang dapat Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pelanggaran moral. Jadi gini Bu, kita dapat pas ada di sekolah tiap pimpinan, karena hal itu bisa jadi mudah, bisa jadi sedang, bisa jadi sulit, tergantung kita melihat. Kemudian tentunya ada beberapa hal atau sikap yang harus ditayani. Dilema etika pasti ada dua masalah atau tiga permasalahan yang sama-sama, tapi kemudian kita ambil yang terbaik. Berarti di sini ini Bapak kalau memilih kasus misalnya ada tiga, Bapak akan mengambil keputusan yang baik ya Pak. Betul. Baik Bapak. Terus di sini pertanyaan berikutnya Bapak, biasanya dalam indikator tersebut nilai-nilai yang diambil ada dua pilihan yang sama kuat ya Bapak. Di sini ada dampak potensi, dampaknya signifikan, terus secara berdiskusi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan proses keputusan, terutama ketika berada dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Ibu, di sini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan mengenai etika baik, dua-dua yang baik, dan kemudian kebajikan sama. Tapi di dalam konteksnya harus yang lebih diambil, bukan dua-duanya. Permasalahan ini, Pak, apakah yang satu memang dua? Tidak, tetapi nanti akan digunakan di lain tempat, di lain waktu. Artinya gini, yang kita ambil di dalam konteks tadi salah satunya pasti nggak mungkin dua-duanya terbaik, tidak bisa. Jadi kita sama-sama baik Pak, itu konsepnya. Tetapi pertimbangan pemimpin tentunya dari dua etika baik tadi harus kita pilih salah satu. Boleh yang satu ini pakai nggak? Dipakai nanti, tapi di lain waktu gitu. Berarti yang saya dapat tangkap dari Bapak akan memprioritaskan yang lebih utama dulu ya Bapak. Betul. Terus langkah-langkah atau konsumsi seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Saya langkah-langkahnya gini, mau identifikasi masalah di sini. Ini identifikasinya apa? Kalau etika baiknya apa? Kemudian administrasinya bagaimana? Dan kemudian kita baru saja menyelesaikan mengenai dua etika. Ya, ada nih kasus di sekolah kami. Ada wakil kami, dia sudah pensiun. Tapi ternyata dia masih hadir. Masih hadir. Datang ke sekolah, melakukan kegiatan. Guru bertanya sama saya, Pak, itu kok masih hadir? Ada kan seniornya ini sebelum hadir. Guru ini baik niatnya memutuskan rantai. Oh, dia udah pensiun harus nggak datang. Tapi guru ini juga baik. Dia datang, dia mau sumbangsi kegiatan, berkolaborasi, walaupun dia sudah pensiun. Saya pertimbangkan dengan wakil. Saya tanyakan bagaimana guru ini. Coba ditanyakan lagi, apa dia memang mau lanjut, kebetulan kita memang masih kurang 10 orang. Kalau memang mau lanjut,
Tapi jadi saya putuskan untuk beliau lanjut sebagai guru honorer SD. Karena memang diwakilkan itu. Artinya gini, dari guru menyampaikan yang baik, dari yang baik. Bisa juga saya putuskan ke sini, ini dari mana dipakai. Tapi ini saya putuskan bagaimana supaya saling menguntungkan. Gitu. Jadi Bapak mengambil keputusan di sini keterlibatan dari guru-guru sama wakil kelas untuk membantu keputusan Bapak juga ya. Jadi kolaborasi. Terus selanjutnya hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang Bapak lakukan? Tantangannya gini. Tantangan bila mana saya mengambil keputusan sendiri, walaupun itu memang hak prerogatif saya tidak lakukan sendiri. Saya harus ambil guru senior, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang siswaan, dan yang memungkinkan komite pun akan ada di sini. Tapi kerjasama ini memang benar-benar harus kolaborasi. Sehingga keputusan ini benar-benar valid. Kalau kita putuskan mereka tahu kebaikan keburukannya. Pertanyaan berikutnya ya. Baik, saya Sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema atau Bapak mempunyai jadwalnya? Saya juga bingung dengan pertanyaan itu sebenarnya. Karena kasus dilema etika atau dilema permasalahan, kalau jadwal aneh. Artinya kalau memang ini terjadwal berarti sudah terencanakan dong bahwa ini pasti ada masalah begini pasti gitu. Sedangkan ini kan permasalahan yang tiba-tiba muncul yang disampaikan oleh dua elemen tadi etika kebaikan dua-duanya sama, tetapi kemudian nanti endingnya yang terbaik yang kita ambil kan begitu. Maka tidak ada program dari kepala sekolah program jangka pendek, jangka pendek tidak. Tetapi saya sampaikan sih di dalam penyelesaiannya itu tidak terjadi. Kalau itu halnya kecil, tentunya bisa spontanitas lebih selesai jangka pendek. Paling lama-lamanya jangka menengah supaya ini terselesaikan. Misalnya kegiatan ini akan berproses selama 3 bulan. Maka ini berarti jangka menengah kita lakukan. Tapi kalau berproses hanya hari itu dalam 1 hari, tidak terjadi 1 hari. Permasalahan yang terjadi besar, usahakan menjadi kecil. Yang kecil usahakan habis, selesai. Seperti itu. Bapak, berarti yang saya simpulkan kita tidak bisa menjadwalkan sesuatu kasus ya Pak, karena Bisa. ya karena kalau kita jadwalkan berarti sudah ada ya sudah ada yang terencana ya. Iya. Berarti itu spontan. Kalau jangka pendek berarti kita lakukan seminar lebih cepat diselesaikan. Kalau lama berarti ada tahap-tahapnya supaya mendapatkan suatu keputusan yang lebih bijaksana. Iya. Terus faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi faktor-faktor ini banyak pun yang mendukung untuk memutuskan kasus dilema. Ada faktor dari diri saya sendiri, ada faktor dari audiensi, dari luar, kemudian ada faktor dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian guru senior, bapak ini guru, kemudian komite sekolah juga pokoknya masyarakat. Bila mana kasusnya agak besar. Tapi kalau kasusnya pendek-pendek, mungkin kepala sekolah dengan wakil dengan guru senior sudah selesai. Kalau misalnya ini masalahnya meluas misalnya, dilema etika terjadi antara guru dengan orang tua murid. Jadi misalnya sama-sama ketua kuat, mau nggak mau kan komite ada. Mau nggak mau juga ada tokoh masyarakat yang ada di situ supaya penyelesaiannya lebih cepat. Jadi kolaborasi dengan masyarakat atau dengan warga sekolah itu harus ada. Jadi jangan terputus hanya warga sekolah dan warga sekolah. Berarti ya Pak, berarti kita harus menjaga hubungan baik antara komite terus pihak-pihak lain ya Pak. Wajib. Ya Pak. Ya. Kalau ada kasus kita bisa selesaikan dengan Ya, cepat. kemudian
sebagai pemimpin harus mempercayai adanya komite. Jadi tugas komite jelas. Jangan sampai ada kegiatan pungutan uang baru diperintah. Bukan begitu, tetapi biasanya ini memang harus terorganisir dengan baik. Antara komite dengan pihak sekolah, itu sangat berat. Walaupun komite itu independen. Baik Bapak, berarti kita itu sudah dapat kesimpulan tadi. Terus selanjutnya yang pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Pembelajaran apa yang Bapak dapat atau ketik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan di lembaga tersebut? Dari pembelajaran saya dapatkan, yang pertama, bila mengambil keputusan tidak mungkin satu. Yang tadi saya sampaikan, ada permasalahan kecil menjadi habis. Kalau permasalahan besar menjadi kecil. Jadi jangan sampai yang satu merasa terzolimi, yang satu merasa terdimusuhin, tidak. Tapi dijelaskan sebaik mungkin. Disampaikan bahwa ini bukan tidak digunakan, tetapi nanti lain waktu, lain event memakai. Jadi keputusannya harus seperti itu. Jangan sampai setelah dia keluar dari rumah saya, dia bilang, Bapak itu sebelah tidak demikian. Karena kalau di 5 etika itu, pasti keduanya baik tujuan. Cuman mungkin belum beriringan, belum seiring, belum seirama itu aja. Kalau nanti udah sering main satu saya nama, yang satu ini pasti akan menyusul. Gitu. Berarti yang merasa tidak diprioritaskan harus logo ya Pak ya. Logo. Dirangkul, tetap kita rangkul. Nah, terima kasih Bapak atas semua jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Nah, dalam wawancara ini, terima kasih telah memberi keterbukaan buat saya ya, bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dan benar dan tidak ada yang dirugikan dalam Betul. Sama-sama Bu, saya terima kasih. Ibu percaya kepada saya, kepada kami. Mudah-mudahan jawaban ini ya saya jawab secara timbangan. Bukan maksimal, kalau maksimal panjang benar. Dan kemudian harapan saya Ibu sukses untuk menjadi guru berat. Susul teman-teman yang sudah menjadi kepala yang dari guru bergerak dan menggerakkan. Baik, makasih banyak Ibu. Saya selalu. Demikianlah kegiatan wawancara saya kepada Bapak Masumi SPD MM dari SDN Grogol Selatan 01, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sahra dari SDN Cipuli 01 Pagi, Jakarta Selatan. Pada sesi hari ini, saya akan mewawancarai kepala sekolah saya dari SDN Cipuli 01 Pagi, Ibu Winarti SPD SD, dalam tugas PGP saya. Mari. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Sana. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Baik, Bu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang menghadapi dilema etika di sekolah. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral. Untuk dilema etika sendiri memang agak sulit ya. Karena kita dihadapkan pada dua dua pilihan yang sama-sama kuat. Jadi kita harus bijaksana, kita harus tahu dulu apa akar masalahnya dan keputusan yang saya ambil atau solusi yang saya ambil, kita harus pertimbangkan dulu apa dampaknya untuk jangka yang panjang. Jangan sampai solusi atau keputusan yang saya ambil itu merugikan salah satu pihak karena dua-duanya sama kuat. Ya. Tidak merugikan dan meminimalisir kerugian di salah satu pihak.
syukur-syukur kalau misalnya dua-duanya bisa menerima keputusan yang saya ambil itu. Nah, untuk eh, rujukan moral, karena di situ akan lebih jelas ya, ada eh, dua pilihan, yang satu benar, yang satu salah. Nah, itu akan kita atau saya mengambil keputusan atau solusinya akan lebih mudah. Begitu, Bu Sarah. Baik, Bu. Berarti di sini kita melihat pertimbangannya, Bu. Iya, Ibu, betul. melihat pertimbangan apakah akan dampaknya sangat serius atau tidak ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Ya, baik, Bu. Sangat menarik ya, Bu. Berarti ya, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu. Bagaimana dengan proses pengambilan keputusan, terutama ketika dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut? Untuk pengembalian keputusan pada kasus dilema etika, biasanya kalau memang itu eh, agak berat, saya tidak akan langsung mengambil keputusan sendiri. Tapi saya akan pertimbangkan, saya minta pendapat dari beberapa orang, mungkin melalui musyawarah, bisa juga dari orang tua, dari guru-guru, mungkin juga dari murid, seperti itu. Sehingga keputusan yang saya ambil itu tidak salah gitu. Ya, tidak mengecewakan gitu. Jadi saya dapat tangkap berarti Ibu di sini mengambil keputusan ini harus ada kolaborasi dulu ya, Bu. Benar, Sama iya. lainnya, Bu. Iya, betul. Baik, Bu. Terus langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, kita identifikasi dulu masalahnya. Kita cari akar masalahnya apa, siapa yang terlibat. Nah, itu bisa melalui dengan mengumpulkan informasi. Ya. Setelah mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, juga mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat, mempertimbangkan alternatif, yaitu dari berbagai solusi pilihan yang mungkin kita dapatkan dari berbagai pihak. Yang kelima, menganalisis konsekuensinya. Jika sebuah keputusan sudah diambil, apa nih yang akan terjadi dampaknya terhadap kasus itu atau terhadap orang-orang yang terlibat itu. Sebisa mungkin jangan sampai merugikan banyak orang. Yang keenam, membuat keputusan. Nah, di sini kita memilih solusi atau keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan. Dan yang ketujuh, mengevaluasi keputusan itu yang sudah saya ambil. Efektifkah keputusan yang telah diambil atau belum? Seperti itu. Baik, Bu. Berarti di sini saya dapat tangkap Ibu mengambil keputusan ini beberapa langkah ya, Bu. Ada Ya. sekitar 7 tadi ya, Bu, poinnya. Berarti seperti tadi, satu, mengidentifikasi masalah. Terus, dua, mengumpulkan informasi. Ya. Tiga, mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat. Terus, mempertimbangkan alternatif. Ya. Menganalisa konsekuensi. Terus, Ya. membuat keputusan. Dan yang terakhir, mengevaluasi keputusan ya, Bu. Ya, betul. Ya, baik Bu. Terus yang pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan itu yaitu saya mengambil keputusan itu tidak langsung saya putuskan sendiri, tetapi saya dengarkan, saya masukkan dari berbagai pihak, bisa dari guru, bisa dari wali murid, bisa dari murid, atau mungkin juga bisa dari pengawas, pembina, seperti itu. Itu adalah
hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan yang terbaik. Ya, Ya, berarti di sini Ibu akan tetap berkolaborasi dengan pihak-pihak lain ya, yang memberi dampak supaya keputusan Ibu ada terbaik lah yang diberikan kepada yang mengalami kasus tersebut ya. betul. Ya, baik, Bu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, tantangannya adalah adanya tekanan dari berbagai pihak. Ya. Namun saya berusaha untuk tetap objektif, tidak memihak, dan fokus pada kepentingan bersama. Ya, ya sih Bu ya, kalau ada tantangan seperti itu kita harus tetap sesuai alurnya ya Bu. Ya, Sesuai kita dengan objektif. ya, Ya. Bu. Nah, terus ke pertanyaan berikutnya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Tidak, saya tidak punya jadwal tertentu. Jadi untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini tidak saya jadwalkan, tidak punya jadwal. Tapi biasanya jika timbul permasalahan atau kasus dilema etika, itu langsung kita selesaikan. Tentu saja dengan bersama-sama melalui musyawarah, melalui kita dengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak, seperti itu. Berarti di sini tidak ada jadwal, tapi kalau ada kasus langsung diselesaikan secepatnya ya Bu. Betul. Biar tidak berlarut-larut ya Bu. Betul Ya. Bu, ya. Terus apakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Tentu saja tim, karena di sekolah ini tidak hanya kepala sekolah sendiri ya, tapi dari berbagai stakeholder di sini ya. Tim saya dari guru, dari tendik, dari wali murid, juga anak-anak itu merupakan faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Ya, berarti kalau kita mau mempermudah kita untuk menyelesaikan kasus-kasus ini, kita harus ada hubungan baik yang positif ya. Ya, sangat, ya, sangat. Kita sangat butuhkan itu. Kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan berbagai pihak. Baik, Bu. Ya. Terus pertanyaan terakhir ya, Bu. Ya. Dalam hal ini pembelajaran apa yang Ibu dapat dari petikan pengalaman yang Ibu ambil dalam keputusan dilema tersebut? Ya. Saya belajar bahwa dalam pengambilan keputusan itu memiliki konsekuensi. Yang penting untuk mempertimbangkan semua aspek sebelum pengambilan keputusan. Dan selain itu, saya juga belajar bahwa penting untuk tetap terbuka terhadap perspektif yang berbeda dan selalu berusaha untuk mencari solusi terbaik yang bermanfaat bagi banyak orang, tidak merugikan salah satu pihak. Ya, baik Bu, berarti di sini Ibu mengambil dalam pembelajaran tersebut adalah perlunya aspek sebelum mengambil keputusan, ya Bu. Terus di sini harus terbuka karena keterbukaan merupakan lahan untuk supaya situasi lebih kondusif, nyaman ya Bu. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan hari ini. Nah, untuk tugas saya PGP ini, terima kasih banyak atas bantuan Ibu. Semoga apa yang Ibu berikan kepada saya bermanfaat juga buat yang lain Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Sarah. Semangat, tetap semangat. Semoga dalam tugas-tugasnya selalu lancar. Ya, amin Bu. Banyak Bu. Baiklah teman-teman, demikianlah tugas PGP saya dan wawancarai Ibu Winarti SPDSD dari SD Cipuli 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam guru penggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjalin kolaborasi, belajar